Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas 11 IPA 1. Di sini, kami ingin membuat tugas akhir bahasa Indonesia tentang materi drama. Dan drama yang kami angkat, temanya adalah tema kerajaan. Untuk perannya, yang pertama, ada Nanggro Herfiandriang Pranggono sebagai raja yang bernama Aslan Khairan. Yang kedua, ada Adinda Zahra Oktariani sebagai ratu yang bernama Meisha Zahra. Yang ketiga, ada Diva Senia Salsabila sebagai selir raja yang bernama Adifa Anissa. Yang keempat, ada Davin Faiz Al-Fajri sebagai Radia Khairan, yaitu anak dari buah pernikahan raja dan ratu. Yang kelima, ada Muhammad Ridho Mahendra sebagai Aslan Khairan, yaitu buah dari pernikahan sang selir dan raja. Berikutnya ada Nabila Azhara sebagai Azhara Galuh, yaitu istri dari Pangeran Aslan Khairan. Selanjutnya ada Mahrunessa Hafsal sebagai Mahrun Danen, yaitu dayang kerajaan. Kemudian ada Kania Putri Ramadanti sebagai Rahma Putri, yaitu ibu dari Kaiza Putri. Selanjutnya ada Kaila Azahra sebagai Kaiza Putri yang merupakan anak dari Rahma Putri. Berikutnya ada Farel Syauki Atala sebagai Syarel Atala yang merupakan anak dari Kaiza Putri. Selanjutnya ada Mazeta Ilmera Asri sebagai tabib kerajaan. Dan yang terakhir ada Azahra Zakia Asari sebagai Razari. Dan yang paling terakhir, saya panggilkan sang sutradara, yaitu Laura Mariam Alnyato Putri. Dan saya sendiri sebagai narator yang bernama Alzena Lulu Azmi. Pada zaman dahulu kala, hidup sebuah kerajaan yang sangat makmur, yang dipimpin oleh raja yang sangat dermawan dan bijaksana. Raja tersebut adalah Raja Aslan Khairan. Ia mempunyai seorang istri yang sangat baik hati bernama Ratu Meisha Zahra. Raja dan ratu tersebut dikaruniai seorang anak, yaitu Pangeran Radia Khairan. Tetapi siapa sangka raja yang dermawan dan bijaksana itu mempunyai selir, yaitu Adifa Anissa, yang sifatnya sangat bertolak belakang dengan istri pertamanya. Lagi-lagi mereka dikaruniai seorang pangeran yang licik, yaitu Pangeran Aslan Khairan. Pada pagi hari, sang raja sedang duduk di atas singgasananya. Terjadilah perbincangan yang sangat serius di dalam aula istana tersebut. Ia mengumpulkan permaisuri, selir, dan kedua pangeran. Ada apa Raja kau mengumpulkan kami pada pagi hari ini? Maaf jika aku mengganggu aktivitas kalian pada pagi hari ini dan mengumpulkan kalian di sini. Tidak apa-apa Raja. Jadi, apa yang tidak mengumpulkan kami di sini? Aku ingin mewariskan tahtaku pada Radia dan menobatkannya sebagai putra mahkota. Mengapa harus begitu Raja? Apa kamu mengalami sesuatu? Tidak, sudah saatnya aku mewariskan tahta ini kepada Radia dan menjadikannya sebagai putra mahkota. Radia dan Aslan hanya saling menatap satu sama lain. Baiklah jika itu membuatkan tujuan yang baik, aku mendukungmu Raja. Maaf Raja, apakah perkataanmu tidak dapat dibuktikan terlebih dahulu? Dan apakah ada yang bersedia? Mengapa kau berpendapat seperti itu? Benar, ada apa denganmu? Tidak, aku hanya takut itu tidak akan membuahkan hasil yang baik untuk depan. Lalu, mengapa kau sangat tidak suka kalau Radia menjadi pewaris tahta? Bukan aku tidak suka, tetapi aku hanya takut jika tidak ada hasil yang memuaskan untuk depannya. Sudah. Bagaimana kita tidak langsung bertanya langsung kepada Radia? Radia, bagaimana pendapatmu? Jujur aja, jika itu memang yang terbaik untuk kerajaan kita ke depannya. Baiklah, jika kamu bersedia untuk melanjutkan tahta ini, apakah ada yang keberatan dengan keputusanku? Tidak Raja. Sudahlah! Ayo Aslan, kita pergi dari sini. Ada apa Ibu? Mengapa kamu terlihat sangat kesal? Bagaimana bisa Pangeran Radia yang seperti itu menjadi penerus tahta? Hah? Bagaimana bisa yang menjadi pewaris tahta? Aku tidak tahu bagaimana dia itu menjadi penerus tahta. Bagaimana dengan aku? Seharusnya aku yang menjadi pewaris tahta. Tenang aja, aku punya siasat untuk memfitnah
Ada apa ibu? Apakah kau sudah menemukan ramuannya? Sudah, aku sudah menemukan. Kau Mahrun, cepat kembali. Aku ada tugas untukmu. Tugas apa itu? Apa yang bisa aku kerjakan? Kau harus mencoba meracun ke minuman sang raja. Apa? Bagaimana aku bisa melakukan itu, Pangeran? Kau tidak mencampurkan racun. Lalu kau harus tutup mulut. Maafkan aku tidak melakukan itu kepada Mulia Raja. Oh, jadi kamu tidak mau? Kira-kira hukuman apa ya yang bagus untukmu? Kita bunuh saja jika dia tidak melakukan. Ampun, Pangeran. Saya akan melakukan apa yang Pangeran suruh. Ingat, kau harus mencampurkan racun itu dalam minumannya dan jangan sampai ketahuan. Baik, Raja. Saya akan mencampurkannya. Kalau begitu, kamu boleh melakukan. Saya permisi. Dia pasti bisa melakukannya dengan baik. Ya, benar. Di lain tempat, tepatnya di dapur istana, Mahrun yang sedang mencampurkan ramuan itu pun dikagetkan oleh Pangeran Radia. Apa yang kau lakukan? Tidak ada yang salah, Pangeran. Saya hanya menyiapkan minuman untuk Raja. Sini biar aku saja yang mengantarkan kepada Raja. Tidak usah, Pangeran. Biar saya saja. Tidak apa-apa, lagi pula saya ingin menemui Raja. Kalau begitu, terima kasih, Pangeran. Baiklah. Pangeran pun meninggalkan Mahrun yang sedang busa kalau ia pengetahuan. Sesampainya Pangeran di tempat raja, ia langsung dipersilahkan masuk. Ada apa Raja? Apa yang kau bawa? Aku membawakan minuman untukmu, ayah. Terima kasih Raja. Apa tujuanmu kemari? Apakah semua rakyat setuju jika aku menjadi penerus tahta? Sudah, jangan khawatir Raja. Mereka semua akan setuju. Baiklah, kalau begitu, saya permisi. Pangeran Radia pun meninggalkan kediaman raja, dan raja meminum ramuan yang telah dicampurkan racun itu. Setelah ditenggak minuman itu, raja menjadi tidak sadarkan diri, dan ratu pun masuk ke dalam kamar raja. Ratu yang melihat itu pun dibuat panik dan langsung memanggil tabib kerajaan. Astaga yang mulia, ada apa dengan kau? Mahrun, cepat kau panggilkan tabib. Baik, Ratu. Tabib, tadi Mulia Raja tidak sadarkan diri. Astaga, apa yang terjadi yang mulia? Cepat kau periksa raja, ia tidak sadarkan diri. Ampun yang mulia, raja telah minum racun yang berbahaya. Apa? Bagaimana bisa? Siapa yang telah berani mencampurkan racun itu ke minuman raja? Jangan-jangan engkau yang telah mencampurkan racun itu. Ampun, Ratu. Mana mungkin saya berani melakukan itu kepada Yang Mulia Raja? Lalu, siapa yang telah berani mencampurkan racun tersebut? Maaf, tidak bermaksud lancang Yang Mulia. Tetapi tadi saya melihat Pangeran Radia memasukkan ramuan tersebut ke minuman Yang Mulia Raja. Cepat kau panggilkan Radia kemari. Baik, Ratu. Apa ada obat untuk menghilangkan racun itu? Ada yang mulia. Baiklah, aku minta tolong kau carikan. Akan saya carikan secepatnya. Ada apa yang mulia, Ibu? Kau yang telah membuat raja tidak sadarkan diri. Aku tidak berbuat apa-apa terhadap yang mulia, Ibu. Tidak usah menyangkalnya. Jelas-jelas Mahrun melihat kau mencampurkan sesuatu ke minuman raja. Aku tidak menyampaikan apapun. Sudah, tidak usah banyak alasan. Keluar kau dari istana. Setelah Pangeran Radia meninggalkan istana, Selir dan Pangeran berpapasan dengan Pangeran Radia yang berjalan begitu cepat, dan mereka pun bergegas untuk menemui raja. Lekas sembuh, Yang Mulia. Pasti dari Mahrun berhasil. Yang mulia, apa yang telah terjadi kepada raja? Dan mengapa tadi panah raja bisa begitu terburu-buru? Bagaimana kau mengetahui bahwa semua ini terjadi? Atau ini ulah kau dan anakmu itu? Apa maksudmu? Jangan berani-beraninya kamu fitnah kami. Justru tadi kami melihat pangeran raja yang tengah berjalan terburu-buru. Ibu, Selir dan Pangeran Azlan yang merasa difitnah pun meninggalkan kediaman raja dengan perasaan kesal. Di sisi lain, Pangeran Radia yang meninggalkan istana memilih untuk menjalani hidup di sebuah pedesaan. Sesampainya di pedesaan, ia melipir ke sebuah tempat penginapan. Tidak banyak yang mengetahui tentang Pangeran Radia. Hanya saja sang pemilik dan anaknya yang mengetahui tentang Pangeran Radia.
Aku ingin mencari tempat penginapan. Ada tuan, silakan masuk. Sebentar tuan, saya panggil lagi saya. Baiklah. Ibu ada yang ingin bertemu. Ada yang bisa kami bantu, Tuan? Apa benar di sini ada tempat penginapan? Ada, Tuan. Apakah Anda ingin kembali di sini? Sepertinya untuk beberapa saat. Mari, ikuti saya. Lambat laun sudah Pangeran Radia menetap di desa tersebut sampai akhirnya ia jatuh cinta kepada anak pemilik penginapan itu. Ia berencana akan menyatakannya. Sementara itu di istana sudah terlihat seperti semula. Raja yang sudah berangsur pulih membaik, tetapi selalu tidak ada kepuasan dari Selir dan Pangeran Azlan. Mereka selalu saja merencanakan sesuatu. Liza, ada yang ingin saya bicara. Apa itu tuan? Saya ingin menyatakan perasaan terhadap dirimu bahwa saya mencintaimu sejak berbulan-bulan. Apakah kamu ingin menjadi istri? Tapi tuan, saya sudah memiliki anak. Apakah tuan tidak malu menikah dengan perempuan seperti saya? Saya mencintaimu dengan setulus hati. Baik tuan, saya akan pikirkan terlebih dahulu. Sebelumnya terima kasih tuan sudah menyatakan perasaan terhadap saya. Saya permisi tuan. Beberapa hari kemudian setelah kejadian Pangeran Radia menyatakan cintanya kepada Kaiza, Kaiza pun menemui Pangeran kembali. Permisi tuan. Mengenai beberapa hari yang lalu, saya menerima pernyataan tuan. Benarkah? Kalau begitu, terima kasih kau telah menerimanya. Bentar ya. Ini bunga untukmu, Kaiza. Terima kasih tuan. Ya, sama-sama. Setelah Kaiza menerima pernyataan itu, mereka kelangsungan pernikahan yang sangat sederhana. Dan dari pihak Radia tidak ada yang mengetahuinya. Radia dan keluarganya sangat harmonis. Sampai ketika ada seseorang yang memata-matai mereka dan melaporkannya ke Pangeran Azlan. Pangeran, ada yang ingin saya sampaikan. Apa yang ingin kau sampaikan? Pangeran Radia telah menikah dengan gadis desa yang telah lulus sekolah. Apa? Bagaimana bisa ia menikahi seorang wanita desa? Benar, Pangeran. Melakukan kan? Dia sudah mencoreng nama baik kerajaan. Aku tidak bisa diam saja. Mendengar kabar itu, Pangeran Azlan menjadi sangat kesal dan marah pada Radia karena telah mencoreng nama baik kerajaan. Dan Pangeran Azlan termenung sampai akhirnya muncullah pikiran liciknya untuk membunuh Radia. Aku ingin kau membawa Radia ke tempat yang telah aku siapkan. Aku ingin membunuh Radia. Bagaimanapun caranya. Baik, akan saya laksanakan. Razali yang mendapat titah itu hanya bisa melaksanakannya. Permisi Tuan, apakah kau bisa menunjukkan jalan menuju pegunungan? Oh, kau ingin ke pegunungan? Iya Tuan. Mari saya tunjukkan jalan. Terima kasih Tuan, kau baik sekali. Iya. Dari mana asalmu berada? Saya dari desa sebelah Tuan, makanya nggak tahu jalan menuju pegunungan. Oh, siap. Mereka pun terus berjalan dan sampailah mereka di tempat yang ingin mereka tuju. Tetapi tidak disangka, ternyata di sana sudah ada Pangeran Azlan yang sudah siap dengan pedangnya. Radia, lama dari dulu, kudengar kau menikahi seorang wanita desa. Apa mau Azlan? Apa yang kau inginkan dariku? Aku tidak menginginkan apapun darimu. Aku hanya ingin membunuhmu. Lalu terjadilah peperangan yang sengit di antara keduanya. Sampai akhirnya Pangeran Radia terbunuh dengan luka di kepala dan lehernya. Selamatlah riwayatmu Radia. Kini aku akan menjadi pewaris tahta menggantikanmu. Enggak sih, jaga sebelah. Kan dia udah punya suami baru lagi tahu. Iya, katanya suaminya hilang. Kali nggak direstuin nih. Permisi Nyonya, apakah kamu melihat suamiku? Dia bernama Radia. Maaf karena aku tidak melihat suamimu. Baik, terima kasih. Oh iya. Kaiza yang telah lama mencari suaminya itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Alhasil, ia pun pulang menemui ibu serta anaknya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Bu, Radia telah hilang berhari-hari. Aku sama sekali tidak mengetahui di mana ia berada. Aku harus apa, Bu? Bagaimana bisa? Apa dia pulang kalau dia ini pergi? Tidak, Bu. Aku tidak mengetahui kalau ia pergi. Aku tadi melihat ayah, Bu. Kapan kau melihatnya? Dari mana kamu melihatnya? Aku melihat ayah tadi siang. Dia pergi bersama seseorang yang berjalan kaki ke pegunungan, Bu. Tapi orang itu mencurigakan, Bu. Mencurigakan. Emangnya dia mengenakan apa? Dia mengenakan jubah hitam. Bagaimana ini, Bu? Tenang Kaiza. Esok
besok kita akan mencari Radia. Sekarang kita beristirahat dulu. Hari semakin malam, dan mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Pagi hari pun tiba. Rahma, Kaiza, dan Syarel melakukan perjalanan ke pegunungan untuk mencari Radia. Sesampainya di pegunungan, mereka dikagetkan dengan jasad yang mengalami banyak luka, dan mereka memastikannya. Ibu lihat ada jasad. Apa? Jasad? Bagaimana bisa ada jasad di sana? Mereka pun menghampiri jasad tersebut dan memeriksanya. Apakah itu adalah Radia atau orang lain? Hal mengejutkan dan pilu menimpa mereka. Betapa mengejutkannya mereka menemukan jasad yang tergeletak dengan penuh luka. Itu adalah Radia. Mereka pun langsung berlari meminta bantuan ke warga sekitar. Beberapa bulan kemudian, atas meninggalnya suaminya menyisakan luka yang mendalam bagi Kaiza. Kaiza memberanikan membuka lembaran baru dengan membereskan sisa peninggalan suaminya. Karena ia tahu bersedih berlarut-larut tidaklah baik. Ia menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya, yaitu secari kertas. Dibukanya secari kertas itu ternyata menjatuhkan secari kertas yang berisi. Bukan aku yang menuangkan racun itu. Aku tidak tahu siapa yang melakukannya. Aku hanya mengantarkan minuman itu ke Yang Mulia. Aku tidak berani melakukan hal seperti itu kepada Yang Mulia. Dia khairun. Setelah menemukan kertas itu, Kaiza pun bertanya-tanya sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Banyak hal-hal yang menjanggalkan kepada Radia. Ia pun berniat akan mengungkapkan kebenarannya dan siapa dalang dibalik semua ini. Ketika ia ingin mencari tahu siapa dalang semua ini, ibunya menanyakan apa yang terjadi. Apa, Nak? Mengapa kamu begitu terburu-buru? Lihat ini, Bu. Ini sangat menjanggalkan. Aku ingin mencari siapa dalam dari semua ini. Aku tidak cari oleh Bu. Nak, Ibu pergi dulu ya. Ibu mau kemana, Bu? Ibu ingin mencari ayahmu. Permisi, Nona, boleh aku bertanya? Tentu saja, apa yang ingin kamu tanyakan? Aku sering melihatmu berjalan sendiri di sini. Apakah kau sedang mencari sesuatu? Aku mencari siapa yang membunuh suamiku. Memangnya siapa nama suamimu? Bolehkah aku mengetahuinya? Barangkali aku mengenalnya. Suamiku bernama Radia. Ia meninggal karena terbunuh dan ditemukan di pegunungan sekitar sini. Apakah kamu mengenalnya? Nona, apakah kamu mengenalnya? Aku mengenalnya. Dia adalah Pangeran Radia. Dia dituduh bersangkutan racun minuman raja. Dan dia diasingkan ke pedesaan. Benarkah? Siapa kamu sebenarnya? Aku sebenarnya dari istana. Dan aku yang mencabutkan racun tersebut. Aku diperintahkan oleh Pangeran Azlan. Maukah kamu membantuku? Dengan senang hati, Nona. Permisi Yang Mulia, ada yang kembali katakan. Apa yang ingin kau katakan? Saya ingin bersaksi bahwa saya mencabut racun tersebut. Saya diperintahkan oleh Pangeran Azlan. Apa saya Yang Mulia? Saya tidak percaya dengan kata-katamu. Saya bawa buktinya Yang Mulia. Serta ini ada istri dari Pangeran Nadia. Apa buktinya kalau Azlan yang melakukannya? Ini Yang Mulia. Botol ini sama dengan punya Azlan. Apa ada bukti lain? Maaf Kanjeng Yang Mulia. Ini ada surat peninggalan dari Pangeran Radia. Surat peninggalan? Memangnya ada apa? Pangeran Radia telah meninggal dunia Yang Mulia. Ia mengalami beberapa tusuk di bagian leher dan kepala. Bagaimana bisa? Cepat, kau panggilkan ratu. Baik Yang Mulia. Ada apa Yang Mulia memanggilku? Syukurlah kau di sini. Ada yang ingin kukatakan. Apa yang ingin kau katakan? Ternyata yang sudah meracuniku adalah Azlan, bukan Radia. Ini bukti yang mereka kumpulkan. Bagaimana bisa? Lalu, di mana Radia sekarang? Radia telah meninggal. Ia dibunuh oleh Azlan. Marun, cepat, kau panggilkan tabib. Baik Yang Mulia. Tadi kamu harus mengecek keadaan ratu. Ampun Yang Mulia, Ratu hanya mengalami shock dan tidak ada perlu dikhawatirkan. Ratu akan sadar sebentar lagi. Baik tabib, syukurlah, terima kasih. Kalau begitu saya permisi.
Radea dan membunuhnya. Tidak yang mulia, itu tidak benar. Kami tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Hah, tidak usah menyerahnya. Aku sudah mempunyai bukti. Bagaimana bisa kau memiliki buktinya? Itu tidak benar yang mulia. Sungguh tega kalian memfitnah anakku. Tidak yang mulia, itu tidak benar. Sudah, tidak usah basa-basi lagi. Kalian keterlaluan. Pengawal, tangkap mereka dan masukkan mereka ke dalam penjara. Tidak yang mulia, dengarkan kami dulu. Raja, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Cepat bangun. Raja! Tidak yang mulia. Raja!